dari Silakan. dari pemateri-pemateri dari hari pertama hingga hari ini, dan juga tentu melalui program ini mampu menambah relasi saya. Misalnya ada teman dari Lampung, kemudian kemarin juga sempat getting to know, curhat dengan teman-teman kelompok saya, itu kelompok 1 ya. Dari situ ada dari Lampung, ada dari Jakarta ya kalau tidak salah. Dan kita situ saling berbagi informasi tentang pribadi kita. Dan itulah Kak, banyak suka dan dukanya di situ Kak. Iya, suka dan dukanya ya. Sekarang lagi ngerjain tugas mungkin di kelompok masing-masing ya, visual ya. Iya Kak, lagi ngerjain tugas ini. Lagi ngerjakan tugas ya. Secara umum yang saya dapatkan tadi dari jawaban visual adalah tentang dapat insight baru, dapat relasi baru. Dari relasi itu tentu saja dapat ilmu yang baru ya, dapat pengalaman yang baru juga dari teman-temannya. Nah, kalau Ros gimana Ros? Apa yang kira-kira didapat nih sudah lewat 7 kali pertemuan, Ros? Ya, halo. Perkenalkan sebelumnya saya Ros dari Sumatera Utara. Pengalaman saya selama mengikuti 7 pertemuan di Iklim Global Youth Indonesia ini, selain menambah relasi pertemanan, pengetahuan yang diberikan juga sangat bermanfaat sekali, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan sekarang. Meskipun hanya sampai 10 pertemuan, semoga kedepannya semakin lanjut. Iya. Itu tadi dari Ros. Thank you ya Ros. Thank you visual. Nah, kalau siapa nih ya? Ahmad. Nah, kalau Ahmad ada apa nih? Coba yang berbeda dari 2 rekannya yang sebelumnya. Jawabannya. Oke, baik. Bismillah. Kalau saya Kak, sebelumnya suara saya kedengaran ya Kak? Kedengaran. Ya, baik. Kalau kesan sih banyak Kak kesannya. Bahkan ada kesan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata Kak, saking banyak kesannya. Luar biasa. Dengan kata-kata, tidak dengan apa ya? Dengan lukisan. Hanya bisa saya rasa. Dengan lukisan video. Itu Ahmad, sorry. Iya, jadi kalau kesannya Kak, lebih kepada pemateri sih sebenarnya Kak. Karena banyak pemateri atau semua pemateri sih. Sangat realistis dalam menjelaskan materinya Kak, sehingga kita pemuda yang alhamdulillah sebelum mengikuti kegiatan ini sudah mulai untuk bergerak sesuai dengan apa yang didapatkan di materi-materinya yang sebelumnya sudah kami lakukan, mungkin hanya saja sebelumnya tidak terpola. Sehingga kemudian sekarang kita dapatkan materinya, kita mulai lagi memperbaiki manajemen. Nah, maksud saya pematerinya lebih realistis itu Kak, yang menyampaikan materinya tidak sekedar teori tapi kena begitu, kena untuk aktivitasnya kita sebagai pemuda di masing-masing daerah. Itu sih Kak. Nah, untuk masukan saya sebenarnya Kak, karena sejauh ini sebenarnya saya hanya bisa mengenal pemateri dan juga moderator. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin salah satu kekurangannya juga sih kalau misalnya pelatihannya virtual, pendekatan emosionalnya untuk sesama peserta itu kurang, sehingga saya juga artinya mungkin relasi untuk sekedar melihat nama dan muka mungkin ada, tapi untuk betul-betul mengenal, untuk betul-betul kita kontek-kontekan setelah pelatihan itu belum Kak. Jadi nantilah semoga nanti ke depan kalau kegiatan ini selesai kita punya program yang lebih bisa pendekatan emosionalnya dapat begitu Kak. Betul. Artinya bagian pertama kita saling ketemu. Iya. Iya. Di pengurus malah kegiatan pertama. Ya, Jozi, Yovita, Intan sebagainya bisa kok ketemu nanti ada masanya. Difasilitasi Kak. Siap. Bismillah. Nggak mesti harus difasilitasi sebenarnya. Kalau kita banyak juga teman-teman secara online akhirnya ketemu offline, malah justru kita saring cari-carian, misalnya lagi main kemana, lain kemana gitu. Ya. Kalau tunggu fasilitasi itu bonus, tapi selebihnya kita bisa menyesuaikan. Betul.
Semoga ada kesempatan ya, Ahmad bisa ketemu. Atau tadi Ahmad lewat mau kemana nih ya? Misalnya mau ke Jakarta, mampir dulu misalnya di Jawa Tengah gitu, bisa mampir lagi nanti ke rumahnya Hilman gitu kan? Harus saja Kak. Gimana visual atau mampir dulu ke tempat visual? Ganti pulau ya? Boleh. Iya, iya. Bisa seperti itu. Memang pada pertemuan yang kali ini kita hanya ada 10 kali gitu ya. Tapi semoga 10 kali ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan juga berdoa nanti bisa ada kegiatan yang sifatnya offline. Jadi nanti secara emosional bisa lebih dekat begitu ya, Ahmad ya. Materi. Siap Kak. Ya. Terima kasih Kak. Tadi ya sama Ahmad. Oke, ya. Masih siapa nih yang udah? Kalau Agnes di mana Agnes tinggalnya? Perhatikan deh. Selamat sore Kak, saya tinggalnya di Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh, Kendari. Wah. Iya. Tenggara dengan selatan berapa jam? Temannya Ahmad. Iya. Kebetulan beliau ini ketua saya di kelompok. Oh. Kalau ini sudah akrab sih sebenarnya. Oh, ini sudah akrab karena ketuanya. Wah. Karena sama-sama Sulawesi. Bagaimana? Jauh kali ya Kak ya. Berapa jam perjalanan antara tempat Agnes dan tempatnya Ahmad? Bisa 2 hari sih Kak, kalau misalnya kita naik bus. Kalau naik pesawat ya cuma 1 jam boleh lah. Terima kasih 2 hari. Itu diganti negara 2 hari. Wow, mantap ya, itulah ya luasnya Indonesia ya, beragam suku bangsa, kemudian itu letak geografisnya ya, kaya banget sebenarnya Indonesia itu. Oke, Agnes sama Ahmad ketemunya di sini ya, lewat IG ya. Ya, apa sudah pernah kenal sama-sama orang Sulawesi? Enggak? Kalau sempat ditanya sama Kak Ahmad, Agnes sudah bisa bicara bahasa Bugis? Oh belum Kak, karena pendatang juga. Oh pendatang juga? Iya. Iya, asli dari mana? Saya aslinya NTT Kak. Oh NTT. Iya. Berarti ini di sana tinggalnya gimana, Agnes? Oh saya di apa namanya ini? Bukan kosi Kak, kayak apa dormitory bahasa saya, asrama. Oh asrama. Iya. Ya. Berapa tahun udah merantau di situ? Hampir 4 tahun Kak. Sejak 2018. Wah, udah lama juga ya. Sejak kuliah di sana atau gimana? Ya kuliah di sini Kak. Sejak kuliah pertama di sini. Sejak kuliah. Berarti yang nggak merantau itu Ahmad ya? Ahmad asli sana? Atau ya, perantau juga? Asli sini Kak. Oh, asli ya. Asli Sulsel. Asli Sulsel. Sebenarnya terlihat ya kalau kita bertemu seluruh Indonesia seperti ini, terlihat ya dari logat bicaranya beda-beda. Ya, antara Agnes sama Ahmad beda. Nanti kalau visual ya, juga beda, Makassar. Bugis. Oh, gimana? Orang Bugis juga? Iya Kak, Bugis. Saya bagian Bon. Oh iya Ogi Kak ya juga. Saya Ogi Kak. Ya. Oh, apa itu artinya? Sudah PMI. Saya juga orang Bugis, dekat dengan Bone. Oh, dekat. Di mana Kak? Di mana tuh Kak? Sopeng. Oh lah, dekat Kak, ya dekat. Oh, nanti kita ketemu di Bone. Ya, kita ketemu di Baru saja tuh kalau mau pulang dari Makassar. Oh, di Baru. Nah, bisa janjian ya. Saya janjian. Oke. Maaf ya teman-teman, tetap harus menunggu beberapa menit karena sepertinya pemateri belum bisa menyampaikan. Oke, tugas-tugasnya gimana ini? Ada kendala? Susah nih Kak buatnya gitu. Kak. Gimana? Dijual? Baru disusun Kak. Oh, baru disusun. Ya. Kalau sudah tahu arahan judulnya apa, ya bisa
gitu. Bisa nyusun ya kan. Tinggal nanti kalau misalnya ada kendala boleh diskusi bareng teman-temannya atau bareng mentor di kelompoknya. Vijol ngambil tema besar tentang apa tugasnya? Untuk Kak, ini yang project ya Kak? Iya betul, yang project ya. Kemarin itu kami diskusi, sebenarnya banyak sekali ya Kak masukan-masukan dari teman-teman. Cuma kita gabungkan jadi satu Kak. Ini terkait pengolahan limbah Kak, pengolahan limbah tempurung Kak, tempurung kemiri. Kita jadikan asap cair dan juga nanti outputnya itu bisa jadi produk, ada juga yang pemasarannya Kak, seperti itu. Singkatnya seperti itu sih Kak. Kemiri masih banyak di daerah mana yang banyak kemirinya? Khusus ini Kak, yang ada kemarin saya pernah buat proposal tapi tidak lolos Kak. Jadi kita mencoba untuk menyusun untuk ini agen Kak. Di sana banyak limbah tempurung kemiri yang belum dimanfaatkan secara maksimal Kak. Jadi itu bisa dilakukan oleh pemuda di daerahnya gitu? Bisa Kak, bisa. Pemanfaatannya itu tadi. Masih banyak yang tanam pohon kemiri? Dijual? Banyak Kak. Oh. Daerah. Jadi ada perkebunan gitu? Maksudnya ada petani-petani yang masih tanam pohonnya? Iya Kak, ada. Oke. Di tempat saya ini sudah tidak ada yang ditanam lagi kayaknya kalau kemiri ya dijual. Nanti dikirim ke sana Kak. Oh, boleh ya, gratis ya. Oke, sepertinya pemateri kita sudah bersiap-siap ya. Kita sambut dengan meriah ya, Bapak Dr. Ibnu Hasan MPD. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Senang bisa bertemu Bapak pada sore hari ini di acara Inspiring Generation Program Batch 2. Saya izin membuka acara Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Hasan MPD, selaku Asisten Deputi Kepemimpinan dan Peloporan Pemuda Kemenpora RI, dan juga yang kami banggakan di sini rekan-rekan peserta dan juga rekan-rekan panitia Inspiring Generation Program Batch 2 yang sudah berkenan hadir dan juga membersamai kita semua di sini dalam pertemuan yang ke-8 kalau tidak salah ya, ini dengan tema tentang kepemimpinan Bapak. Pada hari ini kita sangat berbahagia karena Bapak sudah berkenan hadir mengisi kegiatan kami. Meskipun pada saat ini kita masih bertemu dengan acara Inspiring Generation Program pada kondisi yang masih online, semoga next year bisa dilakukan dengan offline ya. Jadi tadi Sulsel, Kalimantan, kemudian itu Lampung, dan sebagainya bisa bertemu dalam satu forum offline. Semoga bisa terrealisasi next year. Oke, langsung saja karena memang waktu kita tidak terlalu panjang, saya izin share screen. Materi kita hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ibnu Hasan MPD selaku Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Kemenpora RI dengan judul Penguatan Karakter Pemimpin Pemuda ya di Indonesia. Bapak, secara umum kami informasikan kegiatan ini diikuti oleh seluruh pemuda dari berbagai daerah, di berbagai provinsi di Indonesia. Tadi ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Nah, mohon arahan dan bimbingannya bagaimana bahwasanya pemuda-pemuda di Indonesia, rekan-rekan Inspiring Generation Program Batch 2 ini bisa memiliki karakter kepemimpinan yang baik sehingga bisa menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Kepada Bapak Ibnu Hasan kami persilahkan. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. InsyaAllah karena rahmatnya, semoga semua kita yang hadir dan kepanitiaan pendukung lainnya, usai acara ini, semoga Allah telah gugurkan semua dosa kita dan Allah angkat derajat kita.
Salawat dan salam moga senantiasa tercurah kepada seluruh kita Rasulullah SAW, sahabat dan keluarganya, pengikut-pengikutnya, beri kita teladani beliau. Semoga kita dapat syafaat ya. Joshua ada Joshua? Joshua hadir. Oke, hadir Pak. Selamat sore Pak Ibnu. Sore, salam. Salam Pak. Terima kasih ya, semangat sekali. Bangga saya dengan Joshua ya. Gigih sekali mengingatkannya. Ya, Joshua Hasil Holland ya. Masih ada dengan Siap, salam sehat Pak. Ya, salam sehat. Masih ada kekerabatan dengan itu, dengan artis ini. Si Atika Hasiolan. Orang-orang bilang gitu Pak, semoga saja. Saya cukup ada komunikasi dikit-dikit dulu, saya pernah casting kan, cuman nggak lolos. Ya, kalau sudah Hasiolan orang udah kagum aja, karena ada orang yang memang menasional ya. Baik teman-teman semua, ya, saya senang karena ada perempuan luar biasa ya, Mbak Ira ya, Mbak ya. Dari tampilan, karakter, bahasanya kuat banget ya. Kayaknya didukung oleh kepribadian yang kokoh. Suka saya jumpa, kapan-kapan main ke kantor Menpora, saya traktir dengan Joshua ya. Iya Bapak, kalau pulang ke Lampung boleh bertemu Bapak. Kebetulan sepertinya kita satu kampung Bapak. Ngapain lu di Lampung? Masa sih? BKPMN nggak? Bukan, tapi saya satu ini kenal Joshua di Global Youth Indonesia. Gitu. Oh gitu, iya. Joshua memang luar biasa. Jadi PKPMN beliau berkembang dan saya kira inilah yang dikehendaki proses edukasi kewaspadaan muka. Mereka didik kira 10 hari sebagai pendidikan tertinggi di kepemudaan. Mereka jadi kreatif, teman-teman. Salah satu Joshua yang muncul ya, dan mengembangkan ada pembekalan kecil. Apa artinya yang kami lakukan lebih kurang 10 hari, itu pun hybrid ya, daring dan luring karena memang pandemi, tapi produknya signifikan. Angkatan 1 itu dahsyat loh. Karena mungkin seleksinya wawancara. Angkatan kedua agak sedikit prihatin karena memang tidak ada wawancara, tidak kurang terdetek gitu sebenarnya kecondongannya gitu kan, passion dari masing-masing orang tersebut, hanya tes profesional ya. Baik, saya jadi agak mati gaya, hampir kehilangan bahan ini gara-gara ada Mbak Ira ya. Kira. Nah ini ada yang ini ya. Siapa yang ini kan materinya? Ada operator ya? Oh iya Pak, saya sendiri Pak yang langsung share screen. Oh gitu. Ya. Baik ya, kita langsung aja. Nanti kita diskusi di belakang. Mohon maaf saya terlambat karena ada 3 acara yang bersamaan, tapi saya sudah niat. Dan saya sudah janji, saya berusaha insya Allah sebelum dengan ini Kak Joshua, saya akan berusaha hadir. Beliau intens sekali mengingatkan. Lanjut ya materinya. Nanti materinya hampir sama dengan sebelumnya. Kita banyak diskusi. Ini bonus demografi ini. Tolong kalau bisa jadi kebaikan ya. Jadi apa? Jadi peluang ya. Bukan jadi masalah ya. Jangan sampai jadi masalah ini ya. Ini harus benar-benar jadi peluang. Nah, kalau yang bagaimana, bahkan yang tantangan nih, bagaimana jumlah pemuda itu dalam jumlahnya signifikan pada sekarang ini. Ya lanjut ya. Jadi indeks pembangunan kepemudaan itu sendiri berproses. Lanjut ya. Lanjut karena waktu kita sudah terpotong habis. Lanjut ya. Nah itu kita lanjut. Ini enggak usah. Udah pernah kan ini kan? Ini sosialisasi undang-undang kepemudaan. Sebenarnya intinya di sini ya. Coba sebentar sebelum diulangi. Karena memang judulnya karakter, kita diskusikan, kita akan sedikit bahas selintas ini. Mestinya paparan saya itu setidaknya ini Mbak Ira 6-8 jam. Bagaimana memanage kurang dari 1 jam ini? Tentu harus kita ya perlu ada hadiran hatinya untuk menyerap informasi itu apa yang perlu kita tidak lanjuti. Bahwa saripati dari Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 2009 itu ini ya, dari sekian pasal-pasal itu, dari segala ayat-ayat dan pasal-pasal setiap bab Undang-Undang Kepemudaan tersebut, karena belum direvisi lagi di proses memang dia aktual terus sih. Memang ini ya, jadi bangsa ini agak sedikit melemah karena memang mohon maaf ada oknum-oknum yang mengelola bangsa ini agak
kurang baik karakternya. Ini kan kita krisis kepemimpinan karena memang karakternya prihatin. Seseorang itu ditentukan karakternya. Kalau karakternya kuat, ya. Kalau Mbak Ira sama Joshua, saya optimis kuat karakternya dari teknik menyampaikan kata-kata. Jadi sebenarnya karakter itu kelihatan juga dia bagaimana dia berkomunikasi kan. Tidak kesal, aware kan, empati kan, itu menunjukkan bahwa karakternya juga bagaimana dia juga bisa memahami, mengiring, mengimbangi bahasa orang lain sehingga informasi tersampaikan dengan baik. Kita tahu bahwa karakter ini adalah beragama dengan baik sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Jadi di dalam Islam, dalam Nasrani, Hindu, Buddha itu juga ada iman, ada takwa, ya, ada akhlak mulia, ada demokratis, ada tanggung jawab, itu karakter. Tentu kalau yang Islam, bagaimana Islam itu tercermin dalam perilaku. Jadi tidak ada istilah radikal dalam Islam. Apalagi radikalisme, apalagi teroris. Kalau dia memahami Islam itu dengan utuh, pasti bijak dia, mesti toleran kok. Kalau dia Islamnya dengan benar, pasti toleran dan sangat moderat. Ya. Pasti moderat ya. Cuman karena isu ini mengadu domba, anak bangsa ini mau diadu domba oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, oleh asing, dan dikembangkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan syahwat pribadi, ya kita jadi hampir bubar ini negeri ini, terpecah belah kan. Nah, kalian harus bangkit ya. Forum ini harus bangkit sebagai memberikan penyadaran agar bangsa ini harus kuat ya. Dan Pancasila itu sudah final, tidak ada diskusi lagi. NKRI itu harga mati ya. Bahwa negara bangsa ini harus dipertahankan. Dan semua harus bahu-membahu, sudah tidak melihat latar belakang suku, agama, dan apapun budayanya. Jadi dia punya semangat kebangsaan yang sama. Jadi kita ini punya kamar-kamar ya. Ada kamar provinsi, ada kamar agama, Hindu, Buddha, Kristen, dan seterusnya. Ada kamar budaya ya. Ada kamar latar belakang kecondongan. Ada kamar ya gender dan sebagainya. Tapi kita punya rumah besar namanya NKRI. Ketika keluar kita sudah dalam sebuah kebersamaan. Punya rumah besar, keluar dari kamar kita NKRI ya. Negara bangsa yang kita sepakati dengan dasar perekat yaitu pandangan bangsa, pandangan hidup kita yaitu Pancasila. Nah, jadi orang yang beragama dengan baik hampir dipastikan karakternya kuat dan hampir dipastikan dia seorang Pancasilais sejati. Ya kan? Dan dia mesti moderat. Jadi berakhlak mulia, demokratis, bertanggung jawab. Kemudian dia juga berjiwa kepemimpinan, kebangsaan dan sebagainya, itu karakter. Tapi sebaiknya dia juga punya kapasitas. Samping dia seorang yang harus mandiri, dia harus punya kreativitas, dia harus punya inovasi, punya kemampuan untuk menginovasi. Di samping sehat dan cerdas, ya. Kemudian dia punya jiwa kewirausahaan, kemudian juga kepeloporan. Ya. Ini yang hal-hal yang jadi saripati undang-undang kepemudaan itu. Nilangin nah rekan sekalian, kepeloporan ya, jadi kepeloporan dan sebagainya. Dan terakhir daya saing. Nah untuk daya saing ini cukup. Daya saing ini nggak harus ya rekan-rekan ya. Daya saing ini nggak harus karena ada penggantinya. Namanya ya ini program kalian ini gantinya networking ya, silaturahim, jejaring ya, kolaborasi ya dan sebagainya. Jadi daya saing ini nggak setiap individu harus punya daya saing. Maka dia harus membuat komunitas supaya dia menjadi elemen yang saling menguatkan ya. Nah, itu. Jadi itulah bicara karakter, bagaimana kita ini punya prinsip hidup ya. Nah, jiwa kepemimpinan, kemudian punya jiwa kewirausahaan, berani mandiri, dia harus terus berinovasi, baru menghasilkan sebuah kepeloporan. Kalau inovasi belum termasuk kepeloporan ya. Kalau kepeloporan sudah bagian daripada inovasi, inovatif.
Next. Ya, apa arti semua itu kalau tidak ada integritas ya? Jadi ya, seorang inovator, seorang yang kreatif akan menjadi hal-hal yang sia-sia, nggak produktif kalau tidak didukung dengan menjadi seorang yang punya integritas ya. Nah, harus punya integritas. Seperti apakah integritas itu? Adalah bagaimana potensi yang itu menunjukkan satu kesatuan utuh. Jadi bukan kepribadian terbelah. Jadi dia nggak labil gitu, fokus orangnya ya. Betul-betul dia aware dengan segala macam. Dia terbuka ya. Pikirannya terbuka. Jadi pikiran ini kayak itu, Mbak Ira ya, Mbak Yesua ya. Kak Yesua. Pikiran tuh kayak parasut terjun payung itu. Kalau dia terbuka jadi selamat gitu. Jadi bagus kalau terbuka. Tapi kalau dia kuncup, tertutup, ya ini korban. Nah, itu juga pikiran ini kalau tertutup, orang-orang yang menjadi radikalisme, orang-orang jadi teroris segala kadang tertutup. Tapi kadang-kadang permainan intelijen juga itu, permainan asing supaya ada bantuan. Kadang-kadang nggak benar adanya, ngerecokin aja untuk mendiskreditkan agama atau mendiskreditkan suku ya, permainan untuk membuat kekacauan. Jadi harus punya integritas, ya. Semuanya itu akan jadi nggak produktif, ya. Ya, seorang yang cerdas, seorang yang sehat, seorang yang punya kemampuan inovasi, kemudian dia mampu wirausaha, dia seorang yang mandiri, dia akan hancur. Tidak ada makna ketika dia tidak punya integritas, ya. Yang menunjukkan kesatuan yang utuh, yang memiliki potensi dan kemampuan, yang mengakibatkan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ini integritas, ya. Adalah sifat atau keadaan menunjukkan satu kesatuan utuh. Jadi pribadi yang paripurna gitu. Pribadi yang paripurna. Pribadi yang benar-benar punya jati diri gitu. Indonesia banget gitu. Coba lanjut ya. Lanjut Mbak. Mbak Ira belum jangan lompat-lompat ya. Mbak Ira tetap fokus di ini ya, tetap fokus di operator juga ya, jangan terlalu terpukau dengan aparat saya karena sama-sama siap. Lagi lupa mencet. Nah, integritas juga merupakan gambaran diri dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Bagaimana kita itu dalam itu kan, integritas itu dalam way of life, dalam perilaku sehari-hari. Pancasila juga dalam way of life, dalam perilaku, nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur, nilai-nilai keberagaman. Kita komen bahwa keberagaman itu suatu kemestian. Itulah indahnya kita bisa introspeksi, bisa mengendalikan diri, bisa mawas diri kan, bisa menahan diri ya, bisa bersabar karena memaknai keberagaman itu sebuah rahmat kan gitu. Ya. Nah, seseorang yang benar-benar memiliki integritas, mereka itu akan diberi kepercayaan lebih. Namanya emas disumputkan dalam lumpur sekalipun bertahun-tahun keluar tetap kuning, tetap bagus, tetap indah. Begitu juga loyang ya. Begitu juga benda karatan ya. Dilus-lus dia apa-apain juga nanti akan nampak juga ketiup angin kembali karatan. Jadi hanya emas, sekali emas tetap emas. Mau ditenggelamkan, dipenjara, difitnah, bunuh karakternya. Kalau emas tetap emas, ya. Sekian puluh tahun, ada yang sampai di penjara tanpa sebab sampai umur 60 tahun, ya. Tidak ada persidangan, tidak kesalahan, keluar sampai umur 60 tahun baru dikeluarkan. Ya, ada orang bertanya, sampean sudah menikah? Ya belum, gimana saya di penjara? Ya, akhirnya dinikahkan dengan wanita baik-baik, muda kan. Dan dia langsung berkiprah sisa umurnya, karena memang emas itu dipendam dimanapun. Ya kayak Bu Hamka dipenjarakan oleh, mohon maaf, untuk gerakan-gerakan PKI sampai minum air kencing ya, air seni dia malah terima kasih, dia menghasilkan tafsir ya, tafsir Al-Manar selama 2 tahun itu keluar dia punya peran yang signifikan. Ya. Jadi inilah teman-teman sekalian bahwa ya kalian bukan loyang, kalian adalah emas ya. Baik, lanjut. Jadi mereka akan dapat diberi kepercayaan lebih ya, cepat atau lambat. Karena mereka ini
apa namanya, petarung ya, bukan pecundang. Seorang yang punya integritas itu petarung ya, petarung ya. Tadi teman-teman sekalian, mungkin peserta ini bukan peserta PKPMN ya, Kak Jasua ya? Oh, bukan Pak. Tapi melalui seleksi ya? juga ya Pak? Hasil seleksi ya? Ya, seleksi. Kita ambil 2 delegasi per provinsi Pak. Oh, dari PKPMN ada berapa orang? Ada 5-6 orang ada? Ya, ada 5-6 untuk angkatan 1 Pak. Sedikit ya, udah kalau gitu materinya saya pertajam ya. Kalau dia mengulang kurang enak, nanti perutnya mules. Karena materi itu mereka sudah boleh jadi sudah praktekkan. Baik kalau gitu, karena ini baru perlu saya sampaikan bahwa sekali lagi pribadi itu menjadi pribadi yang memang apa ya istilahnya itu kehadirannya dirasakan, kepergiannya ya ditanyakan, dipertanyakan. Orang merasa kehilangan gitu kan. Nah, jadi ya jangan sampai kehadiran dia sama aja, kepergiannya juga orang nggak ngerasa kehilangan. Tuh, jangan sampai terjadi ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, memang ke depan kalau ada umur saya menghormati panitia. Moderator, saya minum bentar ya. Silakan Bapak. Sekarang saya tanya dengan Kak Jasua, apakah sore ini tidak biasanya saya ngasih materi begini ya? Ya kan? Agak biasanya menggebu-gebu semangat ya. Sekarang sob ya. Mungkin karena moderatornya itu saya sudah membawa kita hanyut kepada hal-hal yang lemah lembut ya. Mungkin karena sudah hampir masuk bulan Ramadan juga ya. Suasana Ramadan itu sudah mulai mewarnai kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa integritas seseorang itu suatu kemestian. Bahwa kehadirannya itu diterima. Ya kan? Dengan latar belakang apapun. Dengan latar belakang dia masuk di lini kehidupan beragama, keberagaman beragama itu dia tetap bisa diterima, berkontribusi dan sebagainya, orang welcome, ya kan? Nah, jadi karena memang dia punya integritas gitu kan, itu karena memang terlihat dari perilaku dan tindakannya, ya kan? Kadang-kadang nanti kita sampai kepada materi bahwa betapa prihatinnya zaman sekarang. Cukup banyak orang-orang yang mengaku intelektual, akademisi, tapi ya bertentangan antara perilaku dengan perkataannya. Ya, katakanlah dia hanya kalau dia agamawan, dia agamamologi gitu, sebatas keilmuan, ya dan sebagainya. Coba lanjut ya. Kesemuanya itu mengarahnya kepada sukses, ya, pada sukses ya. Nah, kesemuanya itu mengarah ke sukses. Dan ingat, kita bukan mau asal berdebat. Sukses itu kurang ada hubungan sama prestasi. Makanya jangan terlalu bangga diri dengan prestasi. Antara prestasi dengan sukses itu kurang ada hubungan. Ya. Tidak jarang orang tidak tamat SD, tapi dia punya kemampuan maksimal, dia menjadi orang produktif dan bermanfaat bagi orang banyak. Sarjana bingung. Sarjana bahkan S2 bingung. Ya nggak percaya diri gitu, karena di pendidikan, maka disertasi saya dulu yang ditolak, saya bilang judulnya variabel-variabel yang saya ambil dia condong ke kualitatif mixed method ya, bahwa pendidikan di Indonesia sebenarnya pendidikan gagal. Seharusnya pendidikan itu kan mencerdaskan dan mensejahterakan, kenyataannya pembodohan dan penyesaraan. Sarjana kok bingung, lucu, yang nggak taman SD aja gigih bener dan dia sukses. Dia takut rugi mikir. Akhirnya dia jadi karyawan. Yang punya perusahaan nggak tamat SD. Jadi karyawan seumur hidup kan dia. Ya bayangkan, dia waktu awal berkeluarga jadi karyawan ya cukup. Nanti anaknya membesar, mau kuliah dan sebagainya, bingung dia. Terjadi konflik dalam rumah tangga. Tidak terpenuhi kebutuhan basic need kan. Ya kan? Nah, kalau mau usaha teman-teman, nggak boleh mikir, mulai aja. Tapi ada perencanaan tuh perlu ya, karena lebih baik gagal tapi terencana daripada sukses tapi tidak terencana, karena risikonya tinggi ya.
Harus berani mencoba. Maka kunci sukses itu berani mencoba, dicoba aja. Karena mencoba berisiko, tidak mencoba fatal kita. Ya. Dan berani gagal, jangan takut gagal. Ini John F. Kennedy loh, presiden terbaik di Amerika yang punya kepribadian baik, akhlaknya baik, dia melarang merokok, dia melarang seks bebas, dia melarang hidup hura-hura, dia melarang pemborosan, dibunuh. Di Amerika itu nggak boleh ada orang baik rupanya. Ya, pokoknya orang baik harus dihabisi. Harus buruk, harus punya makar ya. Permainan ISIS itu kan buatan Amerika semua. Yang cacat Islam kan. Ya, jadi ex tentara Saddam yang putus asa kan. Bawa Islam, nggak ada hubungan ISIS sama Islam, nggak ada. Orang yang nggak sholat kok. Orang yang suka kekerasan. Buatan Amerika semua untuk menguasai semua kilang minyak itu. Teman-teman harus terbuka. Menguasai semua agar tidak ada kekuatan kecuali dia. Ini agak apes juga nih. Barat berhadapan dengan Rusia ini ya. Ya, kita nggak berpihak ya, tapi melihat ada keseimbangan daripada mati nanti kata Rusia mendingan mati sekarang. Nah itu karena ini peserta orang-orang tertentu hasil seleksi, saya harus berani membuka diri ya. Ya, nanti berani gagal, makin dahsyat gagal kalian, makin berpeluang kalian untuk mendapatkan keberhasilan yang lebih tinggi. Ya, makin dalam gagalnya, makin berbanding terbalik dengan keberhasilannya. Dan jangan lupa juga kita harus berani sukses. Sejauh mana kesuksesan itu, sejauh mana besar risiko yang kita ambil. Tidak ada risiko, tidak ada sukses. Ya kan? Tidak ada gagal, tidak ada sukses. Ya. Makin besar risiko yang kita ambil, makin besar dapatnya. Makin besar peluangnya, makin besar peran kita. Makin besar kekuasaan, makin nggak ada risiko, makin nggak dapat apa-apa. Jadi jangan takut risiko, ya. Ya, jadi gitu. Kalau kita berani mengambil risiko, makin besar risikonya, makin besar dapatnya, ya. Teman-teman harus berani berselancar. Mungkin cocoknya kita ini offline, biar kita bisa dialog. Kapan-kapan lah, ya, dikelompokkan. Nanti kalau saya ke daerah, coba kalian kumpulkan berapa orang, kita jumpa ya, seharian. Insya Allah kalau saya ada milik, ada rezeki, konsumsinya saya yang tanggung ya. Baik ya, lanjut. Dan berani berubah ya. Kita harus berani berubah. Yang nggak pernah berubah itu perubahan itu sendiri ya. Nah, itu harus berubah dalam banyak faktor. Dari kemalasan kepada tekun, gigih, hindari salah guna gadget dan lain-lain. Ya, lanjut. Dengan ada materi ya. Jadi semuanya itu ditentukan oleh kepribadian ya. Semuanya itu ditentukan oleh kepribadian. 95% orang itu sukses, eksis atau tidak, diterima di masyarakat atau tidak, punya peran atau tidak, itu kepribadiannya. 95% orang yang PHK, gagal berwirausaha, tidak mampu berperan dengan baik, itu kepribadiannya 90% itu karena kepribadian buruk. 95%. Keterampilan itu belakangan, nggak sampai 5%. Jadi yang menentukan orang gagal atau eksis, ya kan, bertahan atau mundur, ya, PHK atau melanjutkan usaha, itu di kepribadian yang menentukan 95%. Ya. Nah, kalau kepribadiannya baik, insya Allah peluangnya sudah tinggal 92%. Tinggal beberapa langkah sudah menjadi hal yang berhasil. Kepribadian ya, jadi totalitas perilaku seseorang dalam menyikapi berbagai persoalan, meminit persoalan, maka dalam teori iman itu, dalam bahasa iman itu, kalau dia dapat musibah, dia bersabar, baik baginya. Kalau dia dapat nikmat, dapat karunia, dapat rahmat Allah, dia bersyukur, baik baginya. Nggak ada yang nggak baik. Maka kepribadian itu seperti apakah orang-orang yang berkepribadian itu? Tidak hanya pemuda tentunya, mahasiswa, anak-anak, orang dewasa sekalipun, orang tua. Ya, apa itu kepribadian? Kepribadian itu tentu tercermin dalam dia senantiasa berpikir positif atau positive thinking, ya kan? Nah, ketika dia berpikiran positif, semua baik, ya, tidak ada yang nggak baik. Ketika berpikiran positif, maka jantung ini memumpahkan darah kan ke otaknya. Atas perintah otak, jantung, pompakan darah dong, dan oksigen ke otak. Maka
otak ini mendapat pompaan darah dan oksigen dari jantung. Otak pun memancarkan gelombang elektromagnetik, menangkap yang positif-positif, bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan youth global, wadah kalian ini, ya, dan seterusnya, ya, dan komunitasnya bertemu, jadi saling sharing, ada kajian berseri dan seterusnya. Ada kalian saya dengar tadi ada kegiatan konkret di masyarakat, pengabdian masyarakat dengan mengolah lahan-lahan tertentu menjadi bahan produktif, ya. Kelapa, ya, batok kelapa, itu peserta ya, Mbak? Iya, benar Bapak. Peserta ya? Iya, Pak. Tolong nanti catat nomor handphonenya, catat nomor rekeningnya, kirim ke Kak Joshua, Joshua kirim ke saya nomor rekeningnya ya. Saya mau kasih hadiah. Insya Allah nggak usah banyak-banyak, nanti nggak habis 100.000 insya Allah ya. Kirimkan rekening peserta itu ke Kak Joshua, Joshua nanti kirim ke saya ya. Ingatkan Kak Joshua kalau saya lupa ya. Saya transfer 100.000, nanti beliin mobil tambahin ya. Ya. Nah itu. Jadi harus mulai kreatif kalian. Tapi harus punya kepribadian. Kalau enggak angkat tai ayam. Ya. Nah, kemudian ingat, orang yang punya kepribadian baik itu, nih Mas Joshua kan Nasrani kan, dia mesti toleran terhadap perbedaan. Yang nggak toleran itu pribadinya nggak baik, jangan khawatir ya. Cuman yang isu-isu intoleran itu isu jorok untuk memecah belah agar asing mengeruk semua aset kita, sumber daya kita, supaya kita tuh saling terpecah belah, cakar-cakaran sesama kita. Kalau menghancurkan Irak, menghancurkan Afghanistan, Amerika menghancurkan Irak, menganektasi Afghanistan, itu dengan senjata berat. Karena orang-orang Irak, orang-orang Afghanistan itu karakternya kuat, ngelawan. Kalau menghancurkan Indonesia, nggak perlu senjata berat. Lontarkan aja isu. Nanti mati cakar-cakaran sama kita. Bahwa ini radikal, permainan jorok, memecah belah. Kita saling mencurigai. Jadi hidup nggak tenang, nggak berbaur gitu, nggak ini. Hidup nggak tenang, saling mencurigai. Ya. Jadi ya, toleran kalau orang itu punya kepribadian yang baik, berislam dengan baik, berkristen dengan baik, pasti toleran dia. Ya, toleran dengan perbedaan. Kalau mau tenang harus toleran lah intinya. Ya. Ya, saya dituduh oleh oknum-oknum jahat ini yang merusak negara ini. Saya seorang radikal. Ya memang iya radikal, redik mendasar. Tapi saya tidak radikalisme. Saya tidak punya ajaran mau menang sendiri. Ya kan? Rusak dong. Nah, saya hidup banyak sekali kan. Kemudian apa lagi orang yang punya kepribadian yang baik itu? Dia semangat. Semangat dan optimis. Kehilangan semangat hidupnya selesai. Orang semangat itu sudah langkahnya sudah jauh itu. Dan optimis, yakin hari depan itu milik dia. Ya lanjut. Kemudian yang berikutnya, orang itu masih ada waktu ya Kak ya? Masih Bapak, 30 menit ke depan. Ya. Oh iya, soalnya saya agak telat. Orang yang punya kepribadian itu, dia punya kesadaran terhadap waktu. Ya. Nah. Siapa nama moderator tadi? Lupa nih. Ira Pak. Oh iya, Ira. Saya susah ngapal nama perempuan. Ya. Saya terlalu banyak daftar nama di otak saya. Baik, jadi Mbak Ira pernah dengar materi ini, kepribadian ini? Pernah, Pak. Udah pernah? Pernah, tetapi tidak sedetail ini, Pak. Oh iya. Saya yang nyampaikan? Bukan, Pak. Saat di kampus, Pak. Bukan saya yang nyampaikan. Nah, kesadaran terhadap waktu. Nah, sekarang saya tanya nih, peserta yang bukan PKPMN. Salah seorang minta di kesempatan untuk menjawab. Ya kan? Salah seorang ya. Nah, kesadaran terhadap waktu. Saya nanya, tolong di minutes Mbak Ira, siapa yang tunjuk tangan? Tunjuk tangan ya. Ya, yang ada Mbak Yunita. Diberi kesempatan. Ya. Satu orang saja, mana yang duluan ya. Jam itu jam itu diteruskan aja. Jam itu coba lihat yang tunjuk tangan. Ada? Ya, Yunita silakan dilanjutkan. Yunita silakan Yunita. Jam itu Halo Pak. Ya, jam itu Gimana?
Jam itu berapa? Jam itu berapa? Bergerak berapa? Waktu jam itu terus berjalan. Jam berjalan. Jam itu berputar. Jalan. Berjalan. Berputar. Yang ada yang lain. Ada yang lain. Coba jam lain. Itu Jam itu berputar. Jam itu berapa? Berputar jawabnya, Pak. Berputar. Yang bilang berputar siapa? Laili tadi, Pak. Oh, Laili jam itu berputar ya. Nggak apa-apa. Ini kita kan bebas berpendapat ya, era demokrasi ini. Tadi ada jam berjalan. Tadi Mbak Ira ikut-ikut komen. Iya. Mbak Ira itu ngomong apa tadi? Jam itu bergerak ya? Iya. Ya, sudah ada positifnya lah, sudah ada kontennya. Jam itu berjalan sudah bagus. Yang fatal itu jam itu berputar, itu fatal. Makanya Indonesia itu hancur, negara yang besar dengan sumber daya alam selangit ya. Orang yang cerdas tapi mau bubar gitu negeri ini. Kenapa? Mindsetnya terhadap waktu itu buruk sekali gitu. Dia bilang jam itu berputar. Hanya 2 negara yang menyatakan jam itu berputar, hanya Indonesia dan Venezuela. Seluruh negara menyatakan jam itu berlari. Kalau jam itu berlari, maka dia akan mengisi waktu demi waktu itu dengan kebaikan, dengan produktivitas, dengan peran kan, dengan kontribusi kan. Khairun nas antam khairun nas. Sebaik-baiknya orang yang paling banyak manfaat bagi orang lain. Ya, karena kalau jam itu berputar, dia ini nggak produktif orangnya. Udah besok aja lah, nanti sore aja, dan seterusnya kan. Menunda-nunda karena dianggapnya masih ada esok. Padahal kalau jam itu berlari meninggalkan dia, tidak ada hari esok. Maka dia akan isi waktu demi waktu dengan kebaikan. Itu kan kalau memahami jam itu aja ada keliru. Ya. Sekarang ubah mindsetnya bahwa jam itu berlari bukan berputar ya. Hanya 2 negara kalau di Indonesia yang menyatakan jam itu berputar, Indonesia dan Venezuela. Seluruh negara di dunia menyatakan jam itu berlari. Ya kan? Kalau berlari, dia menyangkut waktu. Maka dia akan isi waktu demi waktu itu. Kemudian apalagi orang yang punya kepribadian percaya diri yang kuat gitu. Ya, percaya diri yang kuat, nggak boleh minder gitu. Tapi tetap ramah, santun, tahu diri ya kan, dan sebagainya ya. Tapi harus percaya diri. Kalian tampil dong ya. Kalian harus bisa menyampaikan pemikiran gagasan-gagasan kalian. Kalau pepatah orang Lampung itu kalau mau dengerin bicara. Kalau mau dilihat orang tuh berdiri, ya. Ya kalau mau dilihat orang berdiri, ya. Ya, kalau mau didengar orang bicara kita, sumbangkan gagasan-gagasan kita. Berdoa dulu, bismillah dulu. Ngaji dulu, infak dulu kalau mau ngomong. Biar dipandu, dibimbing oleh Allah. Di samping itu kita harus terus berprestasi. Kemudian ya, nah itulah paling tidak yang harus dilakukan. Lanjut satu lagi pribadiannya. Coba satu lagi. Masih ada satu muncul belum? Ya, oke, cukup. Udah, ini karakternya udah. Nah, orang sukses itu karakternya gini. Seperti apa sih orang sukses itu? Sekarang saya nanya lagi salah seorang. Moderator enggak usah komen. Satu orang suruh tunjuk tangan. Bella, ya? Bisa? Si ini tadi siapa tadi yang dia tunjuk tangan ya? Belum, pertanyaannya belum kok udah tunjuk tangan. Oh ya, oke Pak. Nggak usah diarahin, biar mereka kesadaran aja. Ya, biar kesadaran aja mereka ini. Tapi yang belum pernah ikut saya, ikut materi saya. Tolong lihat, siapkan yang berkenan menjawab, tunjuk tangan, moderator pantau. Apa yang akan terjadi dengan diri kalian yang akan datang? Coba. Apa yang akan terjadi dengan diri kalian yang akan datang? Coba, salah seorang. Ya, Agnes. Yang sudah itu langsung di-unmute. Agnes, tunjuk tangan tadi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, langsung Agnes. Agnes, kirim nomor rekeningnya ke Joshua ya. Tadi yang ngomong jam itu berjalan siapa tadi? Tadi ada jam berjalan. Siapa tadi? Saya, Pak. Siapa saya? Yunita. Ya Yunita, nanti kirim nomor rekening ke Joshua. Jadi 3 orang ya. 3 orang kirim nomor rekening insya Allah ya. Tolong transfer nanti ya. Kirim nomor rekeningnya. Nanti saya kasih nomor ini ya, nomor
nomor salah satu tim asistensi di kementerian ini. Namanya Kak Rohim. Ganteng orangnya. Dari teknik sipil. Murah senyum ya. Cuman jodoh masih agak jauh. Ya, kurang berani dia. Baik. Silakan Agnes jawab. Apa yang akan terjadi dengan diri kalian yang akan datang? Kalau untuk saya Pak, apa yang terjadi dengan diri saya pribadi untuk apa yang akan datang tergantung dari bagaimana saya membangun hari ini Pak. Kalau hari ini saya baik, pasti kedepannya saya akan baik Pak. Boleh, udah lumayan lah ya. Ya cukup ya. Udah lah ya karena waktunya sedikit. Cukup Agnes. Jadi yang akan terjadi yang akan datang yang kalian pikirkan sekarang. Ya kan? Yang kalian pikirkan hari ini itu yang akan terjadi yang akan datang. Ya. Tuh. Pikirkan tentang kesuksesan. Kalau kalian berpikir sukses, sukses. Kalau kalian berpikir santai, santai. Kalau kalian berpikir gagal, ya gagal. Ya, apa yang pikirkan. Kemudian memperluas jaringan, ya, perluas jaringan, bangun networking, ya. Kemudian belajar dari pengalaman. Tidak hanya pengalaman kita, pengalaman orang lain aja. Kalau pengalaman kita kan dikit. Serta semangat dengan yang dilakukan itu semangat, disiplin. Komitmen dan tanggung jawab. Harus punya komitmen dong. Ya. Kemudian tanggung jawab. Teguh pendiriannya. Tidak goyah. Komitmen tuh. Tanggung jawab. Dia benar-benar mengelola dengan sungguh hati. Serta fokus. Fokus pada kekuatan yang ada. Ya, fokus. Jangan pernah mau nangkap 2 bebek sekaligus. Tersungkurnya iya, bebeknya lepas. Ya. Bebeknya lepas, tersungkurnya babak belurnya iya, dua-dua bebeknya lepas. Fokus, nangkap 1 bebek aja. Semua mau diikutin. Hura-hura inilah nggak jelas passionnya. Kalian harus bisa menemukan passion kalian di mana. Ya, di ASN, di kesehatan, di politik, di kegiatan sosial, apa silakan. Boleh beragam kok, boleh berubah. Ya. Fokus ya. Lanjut, Kak Ira. Nah ini. Nah inilah manusia itu, peserta ini 45 orang yang pernah ikut kegiatan saya paling 5-6 orang. Ngalah dulu yang 5-6 orang itu. Pemuda atau masyarakat manapun itu terbagi 3 kelompok. Ya. Ya, kelompok yang pasif, berdiam diri, kelompok yang pecundang, kelompok yang membuat kerusakan, dan kelompok yang menjemput kebaikan. Nah ini ya. Ada 3 kelompok dalam kehidupan itu. Tinggal kalian mau kelompok mana, monggo. Diberi kesempatan memilih kok. Hidup ini pilihan. Ya. Nah, saya ngasih contoh ya. Contoh itu yang ilmiah. Ya, dulu saya takut ini bukan hadis, ternyata hadis. Kenapa sih Yahudi itu dikutuk sampai akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dia suka berdalih. Orangnya berdalih gitu, nggak komitmen, nggak ada dalih berdalih. Suka berdalih orangnya. Dia merasa di bangsa dia aja yang paling baik. Yang lain bangsa nggak benar, bangsa sampah. Nah, bangsa dia aja yang paling mulia. Yang lain bangsa pelengkap. Bangsa kelas berikutnya gitu kan. Ya, Yahudi itu dikutuk akhir zaman suka berdalih. Makanya jangan berdalih. Jadi orang baik itu jangan berdalih. Mereka suka ngatur-ngatur Allah, minta ibadahnya Sabtu doang. Ya. Silahkan kata Allah mau ibadah Sabtu saja. Dengan catatan nggak boleh nangkap ikan pada Sabtu itu. Kebetulan mata pencarian mereka nelayan. Mata pencarian nelayan tidak boleh nangkap ikan hari Sabtu itu. Dilalah ujiannya berat. Boleh nangkap itu Minggu sampai Jumat. Ikan nggak ada, bersembunyi. Berat ujiannya. Sabtu yang nggak boleh nangkap, ikan muncul di permukaan. Dengan banyaknya. Muncul ikan di permukaan. Berat ujiannya. Sebagian besar ini yang bermental pecundang ini nangkap dia. Pasang jaring hari Sabtu, Jumat, ambil hari Minggunya, angkut semua Sabtunya. Pasang peralatan hari Jumat, Minggu diambil, ya penuh peralatannya. Ada yang ikannya dibendung, ya. Hari Minggu diambil, ada yang mengikat moncongnya pada hari Sabtu itu, moncong diikat, ditambat-tambatkan ke pohon-pohon, ke akar-akar. Terus enggak, ada yang tidak melakukan itu, ada. Mereka melarang, jangan, saudara-saudara, jangan. Azab Allah sangat pedih, ujian itu sementara. Mereka teriak, jangan. Mereka gigih. Mereka sadarkan orang-orang yang hilap, ramai, sebagian besar itu hilap.
hilaf memperturutkan nafsunya. Nggak boleh nangkap, malah nangkap sibuk. Padahal ujian itu nggak pernah kekal, kan pasti sementara. Yang aktif nih mencegah, jangan, ujian sementara. Mereka ada yang dianiaya, mereka nggak mundur, bahkan mereka dibunuh, mereka tetap maju. Yang pasif ini orang baik, tapi baik sendiri, gagal juga nih, tertolak juga agamanya, ya, tertolaknya. Dia pasif, dia baik untuk sendiri, ya, dia nggak mencegah orang, ya, jadi sia-sia juga. Justru yang pasif ini mencegah yang aktif tadi, untuk apa kalian negur? Mereka itu hatinya sudah mati, percuma ditegur atau tidak. Ada gunanya. Tapi apa kata yang aktif ini? Tidak. Setidaknya saya ada jawaban dari hadapan Allah. Mereka sudah saya cegah. Namanya apa? Kelompok yang paling kiri ini. Aktif itu namanya? Namanya apa, Mbak Ira? Namanya aktivis. Aktivis. Namanya aktivis. Itu pasti 100% masuk surga itu kalau dia tidak berubah. Karena kebaikan itu dijemput. Rezeki itu jangan dicari, habis ongkosnya. Rezeki sudah ditaburkan Allah, dijemput, dipungut. Teknik mengutnya materi berikutnya ya, teknik mengut rezeki. Jadi orang kaya itu lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Nantilah, nggak hari ini, sudah sore ya. Karena saya harus ada acara. Jadi, lanjutkan yang tadi. Lanjutkan yang tadi. Sepakat ya semua peserta ini? Belum, yang tadi lah. Yang tadi. Sepakat ya semua peserta ini jadi aktivis ya? Sepakat? Sepakat, Pak. Ya, kalau saya bilang sepakat, jawabnya setuju. Sepakat? Setuju. Nah, setuju? Sepakat. Keren ya, baik. Iya, jadi aktivis tuh. Aktivis itu dijamin dia mesti akan dapatkan segalanya di dunia ini. Dapatkan peran, dapatkan wibawa, dapatkan jabatan, dapatkan finansial, dapat kehormatan, dapat semuanya aktivis itu. Karena dia menyebut kebaikan, ya. Mohon maaf, saya mohon ampun dari segala sombong. Saya aktif dan saya guru SMP, kuliah diploma 2, di terpencil. Saya lahir nggak ada di peta, saking pelosoknya. Sekarang saya disuruh milih jabatan apapun, di kementerian manapun ditawari. Iya. Nggak perlu kita tuh kemaru, nyuap, bekeng-bekeng. Apa? Profesional aja. Ya, ditarik dari Menhan, ditarik dari kehutanan. Saya pengen Menpora aja lah. Mau ketemu Joshua aja lah. Ketemu dengan moderator aja. Ya, lanjut. Nah, ini level-level kepemimpinan itu ada proses ya. Ada kepemimpinan dalam individu, bagus dalam suasana keluarga. Keluarga yang baik akan munculkan masyarakat negara yang baik. Kemudian nanti kepemimpinan publik nasional yang tuh dia masuk partai, masuk ormas, masuk ya, pimpinan nasional. Oke, nyalon bupati, wali kota, gubernur. Paling nggak jadi ibu bupati, ibu gubernur lah. Paling nggak jadi orang kaya raya yang dermawan lah targetnya kalian. Pimpinan rumah tangga itu harus selesai. Maka jangan salah pilih ya Mbak moderator ya. Dan nikah belum Mbak moderator? Siap Bapak, belum Bapak. Nah, mumpung belum terlanjur, hati-hati. Lebih baik budak hitam legam, kelihatan giginya aja, yang semampai, yang meter nggak sampai. Tapi punya karakter yang kuat, keimanannya kuat. Kepada besar, tinggi, ganteng, hianat. Banyak perempuan baik-baik hilang di peredaran ketika menikah. Karena suaminya buruk. Ya, membawa kepada keburukan. Banyak benar para aktivis-aktivis yang kecerdasan dan kesolehannya luar biasa. Hilang di telan bumi ya, mati sebelum mati hidupnya. Kenapa? Dia cari yang ganteng kebetulan yang buruk, yang pengkhianat. Laki-laki itu jorok. Laki-laki itu curang. Laki-laki itu egois. Tapi kalau dia punya karakter beragama dengan baik, ya enggak. Dia amat penyayang. Dia adil. Udahlah, nanti kalian tertarik lagi. Lanjut. Nah, ini kan ya dengan era kita era digital ini dalam kepemimpinan PMO itu bahwa kita harus terlibat dalam hal-hal yang memiliki keterampilan bagaimana memecahkan masalah ya.
Ya, kemudian juga berpikir kritis, ya kan? Di samping itu harus kreatif, ya. Kemudian kita juga harus berkoordinasi. Kemudian juga harus fleksibel, ya. Ya kan, itu jangan semau-maunya deh, nggak connect sama orang. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, ya. Belum. Belum, yang tadi sebelumnya. Ada keloncatan satu. Keloncatan. Nah ini. Nah, jadi di era yang kompetitif ini, kalian harus bisa menyesuaikan diri ya. Nah, bagaimana memilih pekerjaan. Kemudian mental harus kuat. Memiliki relasi yang luas dan seterusnya. Lanjut. Nah ini, Joshua sudah dapat nih. Belum yang satunya. Ya ini ya, satunya lagi nak. Satu lagi. Nah ini kuncinya. 45 peserta, 49 peserta. Catat ini. Ini kunci kehidupan. Berlelah-lelah itu kemuliaan. Pengangkat derajat. Ya, mengukur dosa dan pengangkat derajat. Rahmat Allah itu. Itu lelah itu. Jadi kita ini mulia atau hina, kita lelah nggak? Kalau lelah berarti kita mulia. Kalau nyantai kita hina. Tapi fisik juga butuh istirahat kan gitu. Kalau mau istirahat, kalau mau nyantai di akhirat dong, di surga. Di dunia nggak bisa nyantai. Full ya, full kontak. Kita tarung bebas, merebutkan kebaikan dengan cara santun. Bersantai-santai itu bencana dan musibah. Jadi kita tahu ini sedang dihinakan Allah atau sedang dimuliakan Allah. Kalau nyantai berarti kita sedang dihinakan. Celaka kita kalau kita meninggal. Ya. Lanjut. Dan nggak usah terlalu disibukkan dengan urusan dunia ini. Barang siapa mencari akhirat, maka dunia ini akan diberikan Allah dengan guru. Ada gurunya, biar nggak ngamuk-ngamuk, biar nggak ngebom-ngebom, biar nggak anarkis, biar nggak intoleran, ya. Biar nggak berwatak radikalisme. Ada gurunya, ada kitabnya, ada panduannya. Cari akhirat. Dunia ini ngikut. Karena ketika mencari akhirat, dunianya ngikut. Kalau cari dunia belum tentu dapat. Akhirat pasti kecul ya. Ya. Saya praktek dulu. Ketika saya dapat materi ini, saya praktek. Alhamdulillah. Nggak masuk akal. Guru SMP jadi pejabat. Jadi sejarah Republik ini berdiri, mungkin baru saya yang sempat rangkap 3 jabatan. Biasanya maksimal 2. Jabatan itu biasanya 3 bulan, saya 10 bulan. Sampai mau nangis saya minta supaya nggak etis ya. Saya nggak cari lagi dunia ini, saya cari akhirat aja. Dunia saya dapat, ditawari sini, tawari situ. Ya. Dulu saya waktu cari di dunia bingung saya. Udah jam 2 belum ada nasi. Hampir bertahun-tahun makan tempat tinggal. Saya ada gaji, saya guru kan. Tapi nggak cukup karena anak saya sekolah favorit, saya juga kuliah. Jadi harus dagang gorengan dulu baru bisa beli beras. Ya, rumah bekas kandang ayam, bocor, di atas bocor Pak becek. Saya fokus cari akhirat, dunia dapat saya. Berlebih lah ukuran saya, bukan sombong ya. Setelah saya cari akhirat aja, saya melakukan pembinaan, saya melakukan pengarahan, berkoordinasi. Terus dikasih dengan cara yang tidak duga-duga. Allah tuh suka mengembirakan kita. Dia ngasihnya dengan cara tidak duga-duga. Jadi bertambah-tambah kekaguman kita. Kalau diduga-duga biasa sih. Lanjut. Nah ini. Tolong. Gerakan kalian itu dibuat komunitas. Lintas agama, lintas suku. Komunitas agama, komunitas kecondongan. Ya, minat dan bakat. Itu domba itu. Ya, hadis ini, hadis sahih. Domba itu berkerumun, enggak bisa serigalanya, enggak bisa dia menerkam. Kalau dia berhimpun, kuat sekali domba ini. Ada yang patah kaki loh domba itu, ada yang tua renta, ada yang buta, ada yang picek, ada yang kurus kering, ada yang baru lahir ya. Mungkin ada yang masuk angin. Serigala yang buas lagi lapar enggak bisa menerkamnya. Karena mereka memang secara sunatullah hukum alam yang berkerumun, yang bersatu nggak bisa. Kita ini kan nggak bersatu Indonesia ini. Diacak-acak habis hasil kita, negara kita itu. Sumber daya alamnya dikeruk asing. Kita jadi penonton dapat ampasnya aja. Karena ribut nggak bersatu. Beda agama ribut, beda suku ribut, beda provinsi ribut.
Irinya, dadanya isinya penuh iri dengki, hasut dan buruk sangka. Iya, dasar memang pecundang. Ya, sebenarnya kalian tuh harus hebat nih yang 49-50 orang ini. Ya. Sebelum kalian lahir, ayah ibu kalian berhubungan sah itu kan 2 juta sel. Kemana yang 1.999 terbunuh kan? Kalau begitu, Yasua ini orang hebat dong. Telah membunuh manusia 1.999 orang. Nah, jadi salah satu calon presiden Amerika. Dia petarung dong. Jangan hinakan lagi dirinya dengan hal-hal yang nggak bermanfaat. Ya kan? Moderator ini kembar nggak moderator? Enggak, Pak. Moderator kembar nggak? Enggak, Bapak. Ya kalau nggak kembar berarti kamu membunuh 1.999 calon manusia. Boleh jadi dia salah satunya itu calon presiden Rusia tewas di tangan kamu. Kalau gitu kamu orang hebat dong, jangan hinakan lagi dirinya. Ya, yang salah memilih suami. Kamu mati sebelum mati, nangis darah kita kalau suaminya buruk. Nggak ada enak-enaknya hidup ini. Ya, suami itu harus yang kuat ya. Iya, punya karakter. Ya, jadi itulah teman-teman ya, Mbak Ira ya. Ya, buat komunitas. Ketika komunitas ini keluar, yang paling kuat sekalipun langsung diterkam serigala. Ketika dia menyendiri, diterkam serigala. Lanjut. Ini multi. Lanjut. Kita singkat-singkat saja. Lanjut sampai selesai aja. Waktunya udah habisnya. Kita mendingan tanya jawab. Nah ini. Belum. Itu udah. Yang tadi. Sebelumnya. Terus, nah ini lihat nih. Ini banyak orang yang beriman dan berilmu, tapi nggak tercermin dalam agama, dalam amalnya. Maka agama monologi kan. Kalau ngomong selangit, kayaknya Quran sudah ditelan sama dia. Iya kan? Injil tuh kayak sudah ditelan, tapi nggak tercermin dalam amal. Namanya agama monologi. Kalau dalam Islam namanya fasik, qabla maqtan innallaha lima taquluna wa la tab'adun. Betapa buruknya engkau yang mengatakan sesuatu tidak berbuat. Kalau ngomong selangit. Pas kita tahu aslinya, belangnya, enek kita. Iya. Ada juga orang yang imannya mantap, amalnya baik, tapi nggak didasari ilmu, sesat dia. Ya, sesat dia. Ini kebanyakan orang Islam di Indonesia ini kacau, karena nggak didasari ilmu. Ya, gitu aja. Harusnya dasari ilmu dong. Jadi dia bermanfaat, toleran. Ada juga ilmunya mantap, amalnya baik, tapi nggak ada iman, ateis ini. Kayak Sugimoto di Jepang tuh kan. Amalnya luar biasa sih, bangun mall dia serba ada. Kasihkan kepada masyarakat. Sumbangkan cuma-cuma, keuntungannya untuk masyarakat, pengelolaan masyarakat. Ketika gempa, karena di Kobe itu pusat gempa, bangunan-bangunan yang ada rata dengan tanah kecuali mall itu. Rupanya pintar nih Sugimoto ini. Dia bangun itu anti gempa, tiangnya dikasih karet. Giliran gempa nggak roboh, goyang doang. Ya, tapi dia akhir hidupnya bunuh diri. Setelah dia bantai keluarga dan anak-anaknya, dia bunuh diri. Ada iman. Udah putus asa. Maka di Jepang itu ada jadwal bunuh diri. Dibuatkan supaya jangan bergelimpangan bunuh diri di mana-mana. Pakai jadwal, ada timnya. Pada suatu ketika ada orang yang berjalan mau bunuh diri, ketemu orang Muslim dia di Jepang. Ditanya, sampean mau ngapain? Bahasa Jepang bukan sampean ya. Saya mau bunuh diri. Jam berapa? Jam sekian. Belum waktu kamu. Ikut saya dulu. Ikut dia sama orang Muslim itu. Orang Muslim itu mampir di masjid, sholat. Orang Jepang tadi, yang nggak beragama tadi, masuk di serambinya. Ketiduran dia. Pas selesai yang Muslim sholat, dibangunin. Bangun. Jadwal bunuh diri kamu sudah datang. Sudah waktunya. Nah orang Jepang tadi nggak mau bunuh diri. Nggak jadi bunuh diri. Kenapa? Saya kan mau bunuh diri, saya 3 hari nggak bisa tidur. Saya bunuh diri, hanya karena nggak bisa tidur aja bunuh diri. Ya. Dia karena masuk masjid, ya tidurlah dia. Kan nggak ada gangguan, nggak ada jinnya. Ketiduran, senang, akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya yang masuk Islam nggak jadi bunuh diri, itu jadi konsultan bunuh diri di Jepang. Siapapun yang mau bunuh diri, konsultasi sama dia. Nggak ada yang jadi bunuh diri, masuk Islam semua. Nah, karu-karuan Islam di Jepang itu. Semua yang mau bunuh diri masuk Islam.
bukan solusi. Solusinya Islam, tenangan. Ya kan? Kita gimana kita? Kita beriman, berilmu, dan beramal. Muncul satu sosok namanya takwa. Siapa orang bertakwa? Tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Yang jelas berani dia. Berani minta maaf, berani memaafkan, berani kerja keras, ya. Bertarung pun dia berani tidak maksiat, berani memilih suami yang baik, memilih istri yang baik, dan dia optimis, ya. Berani membantu orang lain. Optimis dia, kemudian tenang, bahagia, dan serta nerima. Qanaah. Lanjut. Nah, ini gagal orang itu di sini. Manusia itu jadi oleng, nggak berkesinambungan kebaikannya karena labil, tidak seimbang, tidak tawazun, ya. Orang hidupnya tidak seimbang, tidak ada aturan main dalam hidupnya, ya. Jadi lemah dia, ya. Itu Mbak Ira, ya. Jadi lemah, ya. Jasad itu harus dikasih makan, akal kasih makan, ruh kasih makan, baru bisa eksis hidup ini. Jasad itu kasih makan dong. Apa makanan jasad? Olahraga lah. Yang teratur minimal 45 menit sehari. Paling kosong sehari, kalau perlu tiap hari. Olahraga yang benar, yang teratur. Bukan karena saya kerja di Menpora loh ya. Apa yang bisa diperbuat orang yang enggak bugar, ya? Itu. Kemudian jasad kasih makan, ruh kasih makan juga dong. Apa ruh? Apa jasad kasih makan? Jasad olahraga. Yang keduanya jasad kasih makan, halalan toib, halal lagi baik. Baik mengandung gizi, nggak harus mahal. Akal kasih makan aja, ilmu yang berasal dari ketuhanan, yang paripurna, yang universal, yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akal kasih ilmu dong. Ruh dikasih ilmu juga, zikrullah. Kristen dengan cara Kristen, Hindu dengan cara Hindu, Buddha dengan cara Buddha, Islam dengan cara Islam lah. Laki-laki nggak sholat fardu di masjid, nggak usah jadi laki-laki lah, pakai androk aja. Iya. Puasa Ramadan yang benar, tilawah itu komunikasi sama Allah. Yang kurang dari 1-2 juz sehari. Jangan waktu-waktu luang dong, siapkan waktu untuk tilawah. Kasih makan dong ruhnya ini, ya. Infak. Ada orang yang ngomongnya, ya, tidak secerdas Ira, tidak sepasih Ira. Ngomongnya terbata-bata. Kalau dia ngomong kayak mau kedengeran, kayak enggak. Tetapi sejuk. Kalau dia ngomong kita harus merapatkan telinga. Sejuk menyentuh hati. Kenapa? Ruhnya diberatkan Allah. Dia berinfak, dia puasa. Dia sholat dengan baik. Ya kan? Dia menjaga kehormatan. Jadi suara ada yang ngomong yang menggelegar. Nggak jelas omongannya. Ngomong apa? Ya kan? Ruh kasih makan. Makanya seimbang aja. Kalau nggak dikasih makan, ketiga aspek ini nggak seimbang, lanjut. Habis ya? Pas kan? Lebih 2 menit. Jangan dulu. Itu nomor handphone saya. Boleh kalian WA. Ibnu anak Hasan baik. Ibnu Hasan anak yang baik. Ya. Kalau saya perjalanan hidupnya kurang baik, memang bukan anak-anak lagi ya Mbak Ira ya. Ya. Lanjut, ada pertanyaan 1-2? Ya, siap Bapak. Mungkin hanya 1 pertanyaan. Mohon maaf, silakan teman-teman saya pilih 1 orang untuk bertanya, raise hand. Di chat juga sudah ada nih. Oke. Kak Laili silahkan. Mungkin yang raise hand bisa langsung Kak. Ya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Pak, permisi izin bertanya. Bagaimana caranya agar kita sebagai pemuda itu bisa memiliki konsistensi? Biasanya kan kita sebagai pemuda kadang itu konsisten, kadang enggak sama pilihan. Misalkan mau belajar hari ini tapi nilainya turun, tapi itu jadi males, jadi belajar. Bagaimana cara kita agar tetap konsisten dalam belajar atau memperbaiki diri? Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak. Silakan diperkenankan menjawab. Bagaimana bisa konsisten? Leli dari mana Leli? Dari Jawa Tengah, dari SMA. SMA Jawa Tengah. Tadi materi tadi menjawab semua pertanyaanmu tuh, hampir 1 jam lebih. Terjawab semua tadi. Nanti kopinya ambil ya. Jadi fokus ya. Jadi kita boleh punya pikiran yang melemah tapi langsung sadar, astagfirullahaladzim gitu ya. Langsung bangkit. Boleh jatuh kok. Tapi yang penting bagaimana bangkit dari kejatuhan. Tadi waktu lemah-lemah biarin, tapi cepat bangun lagi.
Jangan langsung nyungsep gitu. Ya. Karena jawabannya akademis sekali tadi saya paparkan. Itu sebenarnya bisa dikembangkan menjadi 6 sampai 7 jam, tapi kurang 1 jam. Bagus sekali pertanyaanmu, benar-benar ini sangat mendasar. Ini yang saya suka ya. Karena pertanyaannya bagus, nggak usah dapat hadiah ya. Biar nggak ngurangi pahala pertanyaan. Nah ini yang menjadi korban. Ya, Joshua senyumnya manis banget. Memikat jemuran. Iya, saya belum lihat wajah kalian ya. Nih, Agnes tadi yang nanya ya, Agnes ya. Nih, Salsabila nih ya. Ya, oke semuanya ya itu aja ya, Leli ya. Kamu yang konsisten, jangan jadi bayi itu untuk bisa berjalan setidaknya dia harus jatuh 297 kali dulu supaya otot kaki terbentuk. Makanya yang dibesarkan nenek payah jalan karena dia neneknya sayang berlebihan, setiap mau jatuh disamber. Akhirnya nggak pernah bisa jalan dia, ya. Biarin aja anak itu jatuh. Asal jangan berbahaya, jangan ada api, ada beling ya. Supaya nanti terbentuk ototnya. Dia memang harus jatuh, baru otot kaki terbentuk. Ya. Terus jatuh dia gelabak-gelubuk. Nah, jadi kuat kakinya nanti berdiri menahan tubuhnya. Paling enggak 297 kali dulu. Iya. Jangan diuji coba kan adiknya dijatuh-jatuhin, jangan juga. Kamu itu jatuh, bangun lagi, jangan diam, bangun aja, ya. Iya, karena boleh jadi kamu lagi jatuh tadi, meninggal, kamu rugi. Bangkit, ya, semangat makanya. Tilawah, dekat-dekat sama Allah. Kamu kan muslim. Tolong ya Allah hamba melemah. Bangkit lagi, temui orang-orang baik. Lihat wajahnya dapat pahala. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, dia bertemu dengan orang-orang soleh. Ya, karena Allah menghendaki keburukan baginya, dia bertemu dengan orang-orang salah. Beda satu huruf doang ya. Ya, kamu temui orang-orang bercengkrama. Kalau ada orang baik yang menasihati kamu, jangan lepas sampai mati. Kejar, pegang, tangkap dia. Ya, yang akan membimbing kamu, Leli. Satu lagi lah nggak apa-apa. Ya, satu lagi. Siap, Kak Bella, silakan. Ada lagi? Bella udah kan? Belum, Pak. Bella lagi nggak apa-apa. Oke, Kak Bella. Belum tadi. Oke. Sekarang saya ingin menanyakan, Pak. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan mengenai indikator sukses dan kepemimpinan publik, di mana ini merupakan sumber dari kepemimpinan nasional, gitu, Pak. Nah, apa pendapat Bapak mengenai pemuda-pemuda yang meniti pendidikan di luar negeri dan enggan untuk menerapkan kepemimpinan dari sumber nasional ini sendiri di tanah air, Pak, seperti itu. Dan berkaitan dengan hal ini, apakah ada program tersendiri dari Kemenpora yang berguna untuk mengusung pemuda-pemuda tersebut untuk kembali mengabdi ke tanah air seperti itu, Pak? Terima kasih. Iya, luar biasa ini saya suka. Tapi terakhir ya, nanti tambah bagus pertanyaan, tambah bingung saya jawabnya. Ya ini terakhir aja Mbak Bella. Mbak Bella pertanyaannya dewasa banget, udah mikirin bangsa dan negara. Kecil-kecil aja nanyanya. Ya, baik Mbak Bella, makasih. Nah inilah Indonesia ini salah urus. Maka siapkan diri kalian sebaik-baiknya ya untuk menerima estafet kepemimpinan. Sebagian oknum pengurusin negaranya pengkhianat, menjual negerinya kepada asing, sehingga nggak tersedia lapangan kerja. Dia pakar, teman saya ada 300-400 di luar negeri itu dokter pakar di bidangnya. Nggak bisa pulang, dia jadi pengangguran, nanam singkong di sini. Dia pakar atom, pakar kimia, pakar nuklir, pakar geologi. Pulang nggak ada lapangan kerja. Ya di luar negeri manfaatkannya. Gajinya gede, 400 juta. Di sini paling gaji 4 juta. Hilang nolnya kebanyakan. Ya, jadi nggak pulang. Banyak teman-teman saya tersebar di mana-mana. Nah, sedangkan di Jepang itu ada 37 lapangan pekerjaan yang nggak ada tenaga kerjanya. Disiapkan lapangan pekerjaan. Kita lapangan kerja, kita cuma ojek. Ngojek lagi. Aduh ya Allah. Di sektor non publik yang berisiko tinggi. Ya, sebentar serempetan, berantem, keroyokan. Ya Allah. Iya, salah urus bangsa ini. Maka siapkan dirimu, Bella, dengan teman-temanmu ya. Ambil alih kekuasaan dengan cara santun, jangan anarkis ya. Demo jangan banyak-banyak, dikit, medsos saja. Nggak usah teriak-teriak, nanti digebukin sama orang-orang nakal yang mabuk ya. Ya, jadi itu. Bellanya siapkan dirimu menjaga estafet ya, jangan hianat dengan negeri ini. Salah urus, nggak ada lapangan pekerjaannya. Dan orang nggak sanggup karena yang ngurusin pemuda ini
27 kementerian. Yang diurusin Menpora 1% doang. Bangun karakternya itu pun nggak bisa nyentuh banyak. Karena Diknas ngurusin pemuda, Kemenhan ngurusin pemuda, Kementerian Pertanian ngurusin pemuda, tapi ecek-ecek. Kementerian Kesehatan ngurusin pemuda, Kementerian Dalam Negeri ngurusin pemuda, Kementerian Luar Negeri, Menpora ngurusin apa? Bingung jadi kamu nanya Menpora, ya gitu lah. Paling saya teriak-teriak ngomong. Kenapa saya diundang narasumber sehari 5-6 kali? Karena judulnya kalau saya jadi narasumber gratis. Yang lain nggak mau, nggak gratis. Saya gratis aja mati-mati lah, nggak makan nggak apa-apa. Nah ya, ini diundang terus, bukan karena hebat. Dan saya juga berlatar belakangnya dari bawah. Dulu ngelola parkir, kerja di terminal, sambil kuliah untuk bertahan hidup. Ya kan, debt collector, pernah saya alami semua. Pernah ngerokok, sekarang saya ngelarang orang ngerokok. Ini seburuk-buruknya perbuatan ngerokok itu. Ya. Oke ya, cukup ya Mbak Bella, cukup ya Mbak Ira ya. Ya, Bapak terima kasih. Di mana kampungmu Ira? Di mana? Saya dari Bali, Pak. Hah? Oh, Bella di Bali ya? Iya, Pak. Kalau Ira di mana Ira? Sungkai, Pak. Sungkai Utara, Pak. Sungkai Utara, Pak. Sungkai, siapa bapakmu gila? Bapakmu Sungkai? Iya, Bapak. Asli orang situ. Sepertinya masih ada aliran saudara, Pak. Siapa ayahmu? Almarhum Sahdar, Pak. Sahdar? Iya, Suhari, Pak. Kalau masih ingat. Oh iya, Sahdar. Ini kok di Guho ya? Iya, Pak. Iya. Kepala sekolah di sana ya? Wakil, Pak. Di STT, CPT. Global Madani, Pak. Iya. Iya, ponakan saya, kamu ngomong dong. Iya, ponakan Pak. saya. Iya. Joshua milih ponakan saya yang jadi moderator. Joshua gimana? Joshua ini nggak bener. Joshua ini masa ponakan nepotisme dong moderatornya. Iya, bagus. Terima Senang kasih saya. banyak. Iya. Iya, nomor handphone kau ada catat mau? Nomor handphone kau ada? Kado. Ya, ini Joshua tadi nomor rekening mereka tolong. Berapa orang tadi Joshua? Oh, ada 5 orang ya, Pak ya? Ya udah ya. Oke, Pak. Kamu tebengkan nomor rekening kamu sekalian. Oh, Kecuali iya, yang moderator nggak usah, udah mapan dia, saya tahu udah punya rumah, gajinya yang besar, kayak kenal sama lu aja, keren tuh. Nanti saya nyariin jodoh kamu, cari laki-laki yang gagah, yang terbaik, yang petarung ya, yang karakternya kuat, yang penyayang ya. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih ya. banyak. Ya, Pak. Maaf tadi terlambat. Oke, ya Salam Pak. untuk semua. Kasih nomor handphone saya. Semua boleh kontak saya. Tapi Siap, jangan Bapak. latah kali. Handphone saya jangan ngomong uang karena direkam KPK. Karena saya pernah inspektur ya. Jangan ngomong bisnis, jangan pakai handphone. Ngomong yang baik-baik aja, membangun peradaban aja, yang bisa selamat dunia akhirat ya. Oke. Ya, Bella Pak. nanti kontak, kalau saya kembali nanti saya kontak kamu, kasih nomor handphonenya. Saya kan keliling. Pegawai itu kan ada 2 macam. Ada pegawai luar biasa, saya pegawai biasa di luar. Keliling seminggu di Bali, 3 hari di Papua, 4 hari di Eropa. Keliling terus sampai nggak kenal ponakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf tadi molor acaranya. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih banyak ya atas atensinya. Mohon maaf yang tidak terlihat resennya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Kak. Ya. Waalaikumsalam. Sampai. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Selasa.